Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 42 ayatnya yang ke-7 hingga ayat ke-17. Ayub pasal 42 ayat ke-7 hingga ayat ke-17. Demikian firman Tuhan. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Yakub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor lembu jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Sebab aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 16.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren-Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam pemahaman kita setiap hari, di dalam pengenalan kita akan Kristus yang menyelamatkan kita, tentu saja ketika kita membaca kitab Ayub secara keseluruhan, pertanyaan yang sering muncul di tengah-tengah kehidupan kita
tentu saja akan menggiring kita terhadap pengenalan siapakah Tuhan Allah itu. Tentu saja jika kita mengatakan jika Tuhan itu baik, mengapa masih ada penderitaan? Jika Tuhan itu memang baik, mengapa Tuhan mengizinkan penyakit-penyakit, virus corona, bahkan itu mematikan manusia, bahkan itu membinasakan orang-orang yang baik sekalipun? Jika Tuhan itu baik, apakah setiap orang yang mengikut Dia akan mengalami penderitaan? Bapak, Ibu, saudara-saudari, pertanyaan-pertanyaan tersebut sering muncul, sering terlontar di dalam kehidupan setiap orang, dan bahkan pertanyaan itu juga dilontarkan oleh para sahabat Ayub ketika dia menjadi seorang yang saleh. Ayub itu adalah seorang yang saleh, dia jujur, dia baik, dia takut akan Tuhan. Tetapi yang terjadi kepada Ayub justru memperlihatkan bagaimana ujian yang ditunjukkan kepada Ayub. Di dalam pasal-pasal sebelumnya kita bisa membaca yang terjadi kepada Ayub. Hartanya habis, anak-anaknya 10 orang meninggal, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia di dalam keterpurukannya. Dia kena penyakit, bahkan orang yang dekat sekalipun dengan dia, yaitu istrinya, ikut-ikutan menghujat suaminya. Istrinya mengatakan kepada Ayub, "Masihkah engkau percaya kepada Tuhan Allahmu yang memberikan penderitaan itu? Silakanlah monggo tinggalkan Tuhanmu itu. Tuhanmu itu tidak akan menyelamatkan engkau." Bahkan yang lebih parah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, istrinya justru menganjurkan supaya dia mati saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari keseluruhan pertanyaan yang berkecamuk yang datang kepada Ayub sendiri, ternyata Ayub tidak pernah memberikan satu jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Bagaimana Ayub merespon setiap penderitaan yang datang di dalam kehidupannya? Bapak, Ibu, saudara-saudari, tentu saja kehidupan kita yang sekarang juga akan digiring kepada pemahaman ternyata di dalam pasal yang ke-42 sebagai satu konklusi, sebagai satu kesimpulan akhir dari perjalanan peziarahan Ayub di dalam kehidupannya. Ternyata kita dapat menyimpulkan bahwa hidup itu bukan persoalan happy ending atau sad ending. Kehidupan itu bukan terletak di dalam bagaimana akhir dari setiap kehidupan itu, apakah dia happy ending atau sad ending. Tentu saja banyak pemahaman yang menggiring kita terhadap pemahaman-pemahaman di dalam kehidupan kita. Misalnya saja ketika kita menonton drama-drama Indonesia atau drama Korea sekalipun, semua dari tontonan itu berakhir dengan happy ending. Tetapi melalui gambaran itu, apakah yang mau dikatakan ketika hidup itu berakhir dengan sad ending atau dengan happy ending? Apakah Tuhan campur tangan dalam kehidupan yang demikian? Tentu saja, Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman ini, pasal ke-42 ini mengingatkan kita dan mengajari kita bagaimana proses pemulihan Allah,
pemulihan Allah terhadap penderitaan yang dialami oleh Ayub. Sebagai orang percaya, tentu saja kita bersinggungan dengan yang namanya penderitaan. Kita akan berhadapan dengan yang namanya penderitaan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita lihat di dalam pasal 42, setidaknya ada 3 tahapan di dalam pasal 42, bagaimana Ayub di dalam peziarahan imannya, di dalam pengenalannya akan Allah, yang menjadi satu proses pemulihan yang dialami oleh Ayub. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemulihan itu tentu saja bermula dari doa dan pengampunan. Pemulihan itu terjadi dimulai dari doa dan pengampunan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau, terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Jarang-jarang Alkitab menunjukkan kemurkaan Allah kepada manusia. Secara sederhana mungkin kita akan bertanya, kenapa ini Allah murka kepada sahabat-sahabat Ayub? Ternyata Elifas, Bildad dan Zofar melintir tentang kebenaran. Apakah yang menjadi kebenaran itu? Tentu saja Allah menyiaratkan di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 itu, hingga diulang, "Murkaku menyala atas engkau." Tentu saja Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teks ini seolah-olah mengatakan bahwa sahabat-sahabat Ayub itu adalah penghibur sialan. Sahabat-sahabat itu adalah penghibur yang senantiasa menunjukkan bahwa Allah itu tidak berada. Kebenaran firman itu tidak sesuatu yang mutlak. Atar sarupa doi amang inang di bagasan parngulota si saunari. Misalnya saja kita berjumpa dengan orang-orang yang mengalami penderitaan. Mungkin saja kita akan ungkapkan, "Imada eda, imada lae, aut sugari ra taboan lae namodingon, ito namodingon tupenang, ra dang pola mate dope." Enak ya amang inang, lembut ya. Tetapi secara sadar atau tidak sadar, sebenarnya melalui ungkapan itu seolah-olah ingin mengatakan, apakah harus ke Penang supaya dia bisa hidup, padahal kenyataannya sudah meninggal. Tanpa dia sadari, sebenarnya dia sedang menanamkan rasa bersalah yang mendalam kepada orang yang berduka. Penghibur sialan. Tentu saja gambaran ini melalui yang diungkapkan oleh para sahabat-sahabat Ayub, Elifas, Bildad, dan Zofar, menggambarkan bagaimana gambaran itu ternyata seolah-olah rasa bersalah itu ingin dimunculkan di dalam kehidupan Ayub. Oleh karena itu Tuhan mengatakan itu bukanlah suatu kebenaran. Itu bukanlah suatu kebenaran, makanya karena kebenaran itu dipelintir, murka Allah terjadi kepada mereka. Tentu saja apa yang akan dilakukan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ayub menjadi medianya Allah untuk memberikan pengampunan kepada sahabat-sahabatnya. Ayub dipakai Allah untuk memberikan pengampunan melalui, karena hanya Ayub yang diminta oleh Allah untuk berdoa kepada Allah untuk
pengampunan tersebut. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad dan Zofar, lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ada pergeseran pemaknaan di dalam hal yang pertama itu. Ternyata kesediaan Ayub, rekonsiliasi yang dilakukan Ayub kepada sahabat-sahabatnya terjadi di dalam hubungannya dengan Allah, di dalam doa. Doa yang dipanjatkan oleh Ayub itu menjadi perantara bagi sahabat-sahabatnya untuk menerima pengampunan yang daripada Allah. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melalui ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Tentu saja gambaran ini mengingatkan bagaimana Allah yang mendengarkan doa Ayub itu. Proses yang selanjutnya dilakukan adalah Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberikan pemulihan kepada Ayub. Kalaupun di dalam teks ini dikatakan ketika Allah memulihkannya, Dia memberikan 2 kali lipat. Dia memberikan gantinya 2 kali lipat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, supaya kita tidak terjebak di dalam pemahaman teologi kemakmuran, teologi kesuksesan, seperti ungkapan para sahabat-sahabat itu. Jika orang menderita, itu karena hukuman Allah. Jika orang mengalami penderitaan, itu karena perbuatan jahat yang dia lakukan. Bahkan sebaliknya, jika dia berbahagia, dia karena diberkati Tuhan. Bukan seperti itu yang dimaksudkan. Tetapi melalui pemulihan Allah, Allah yang memberikan pemulihan itu, yang pertama yang dilakukan Allah kepada Ayub itu adalah pemulihan secara sosial. Hubungan Ayub dengan masyarakat sosialnya. Kita lihat gambaran apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Apa yang digandakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Kemudian datanglah kepadanya saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalan yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Status sosial dikembalikan kepada Ayub. Ketika Ayub menderita, dia di pengasingan. Bahkan hidup kita mungkin saja molotiki marsitaono kita hera sibolisipi herana enggan rotu bagasan ngulutta. Gambaran ini mengisyaratkan Allah di dalam pemulihannya sebelum berangkat kepada totalitas dari pemulihan itu. Allah pertama sekali memulihkan Ayub secara sosial. Mengembalikan sahabat-sahabatnya kepada dia, mengembalikan keluarganya kepada dia, dan dia melakukan itu, menyambut itu di situasi rumahnya, bukan lagi di pengasingan. Tentu saja makna ayat ini menginspirasikan kita. Tentu saja pemulihan Allah itu bukan soal angka. Pemulihan Allah itu bukan soal seberapa banyak kekayaan yang dikembalikan. Pemulihan Allah itu bukan seberapa banyak angka-angka yang didapat oleh orang percaya. Tetapi jauh dari sana ternyata Allah memberikan pemulihan itu secara soal jiwanya Ayub, rohnya Ayub, semangatnya Ayub yang diberikan kepada Ayub. Yang kemudian tentu saja di dalam pengembalian dan pemulihan itu
Allah memberkati Ayub dengan anak-anak perempuan. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Gambaran ini menggambarkan bahwa di dalam Alkitab yang dituliskan dalam garis patriarkal, sangat jarang kita melihat dituliskan nama-nama perempuan di dalam garis keturunan di dalam Alkitab. Tetapi yang luar biasa di dalam teks ini, di dalam ayat yang ke-14 digambarkan, dan anak-anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, Kezia, Keren Hapuk. Secara sederhana, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, 3 nama ini menggiring kepada pemahaman bukan hanya sekedar nama, tetapi makna yang ditunjukkan melalui 3 nama itu. Yemima, merpati, menggambarkan ketulusan seorang perempuan. Kezia itu menggambarkan bahwa dia adalah nama pohon cendana yang sangat wangi. Dan Keren Hapuk itu sinar cahaya. Tentu saja ketiga nama ini menggambarkan bagaimana jiwa roh yang dipulihkan Allah itu kepada Ayub memberikan satu gambaran yang luar biasa kepada Ayub. Allah itu ternyata memperdulikan, memperhatikan segala yang terjadi kepada Ayub. Melalui ayat yang ke-13 sampai ke-17 ini, kita akan melihat bagaimana gambaran itu lebih dalam lagi diberikan Allah kepada Ayub. Ayat yang ke-15, mereka, ayah anak-anak perempuan tadi, mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Pergeseran makna. Perempuan yang sebelumnya tidak memiliki kedudukan, perempuan yang sebelumnya tidak memiliki pusaka, warisan dari orang tuanya, ternyata Ayub justru memberikan penekanan kepada orang-orang yang tidak diperhitungkan selama ini, bahkan di dalam Alkitab. Tetapi Ayub di dalam pemulihan yang dilakukan Allah kepadanya, ternyata di depan semua keturunannya, anaknya laki-laki, dia menggambarkan itu bahwa anak-anak perempuan itu adalah anak perempuan yang paling cantik pada masanya. Apa yang mau dikatakan teks ini kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Tentu saja mengingatkan kehidupan kita bahwa nilai dari pemulihan itu. Ayub ingin mengatakan kepada kita, di dalam proses pemulihan setiap orang, di dalam hal memberi kepada anak-anak itu saja menggambarkan bahwa di tengah-tengah kehidupan kita juga terjadi proses yang sama. Di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, terjadi proses yang sama yang menunjukkan bahwa hidup orang percaya adalah hidup yang senantiasa seturut dengan kehendak Allah. Yang terakhir, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melalui ayat yang ke-16 dan 17 digambarkan menjadi gambaran ketika kesediaan Ayub berdoa, berkomunikasi kepada Allah. Kesediaan Ayub di dalam proses pemulihan itu memberi dan menerima. Menjadi konsep yang ketiga dalam proses pemulihan Ayub secara totalitas. Di dalam ayat ke-16, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Para sahabat-sahabat itu tidak diceritakan lagi. Istri itu tidak diceritakan lagi bagaimana dia kembali kepada Allah. Tetapi kehidupan Ayub
yang sampai waktu yang panjang. Tentu saja dia menggambarkan sampai generasi keempat dia menikmati kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu tentu saja akan memberikan pemahaman kepada kita, orang-orang percaya yang tentu saja bersinggungan dengan penderitaan yang kita hadapi. Ayub seolah-olah ingin mengatakan bahwa kebahagiaan itu bukan diukur dari seberapa banyak yang kita terima. Kebahagiaan itu bukan dari seberapa banyak yang kita terima dari Dia, tetapi kebahagiaan itu diukur dari hubungan Ayub kepada Allah. Kebahagiaan kita adalah kebahagiaan yang sama, yang diukur dari relasi kita dengan Allah. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kan percaya. Seberapa banyak berkat yang kita terima? Coba hitung. Ketika kita menghitung berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, tentu saja akan ada proses yang dilakukan Allah di dalam proses pemulihan itu. Kita juga akan melihat relasi kita dengan Allah yang memberikan segala sesuatunya. Tentu saja Allah yang senantiasa diam di dalam kehidupan kita, berada di dalam kehidupan setiap orang. Tentu saja Bapak, Ibu, Saudara-saudari, gambaran kehidupan Ayub yang begitu lama menyaksikan akhir dari penderitaan Ayub itu. Ayat ke-17 dikatakan, matilah Ayub tua dan lanjut umur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Tuhan mengambil, ketika Tuhan mengizinkan kita menderita di dalam kehidupan yang sekarang. Sebagai orang percaya kita diyakinkan melalui teks ini, melalui pengalaman Ayub ini menjadi bagian proses pemulihan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Tentu saja kita akan meyakini ketika Tuhan juga mengambil sesuatu dari kehidupan kita, keyakinan kita di dalam iman percaya kita, kita akan mengatakan Dia akan mengembalikan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan akan menyediakan jauh lebih daripada apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Gambaran ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengingatkan kita terhadap ungkapan Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal ke-8 ayat ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang, bukan nanti. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah yang memanggil kita ke dalam kehidupan yang sekarang, Allah punya rencana bagi kita. Allah yang memanggil kita di dalam rencana Allah yang sekarang, tentu saja Allah juga yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita ketika kita sedia di dalam hal mengasihi Dia. Ketika kita sedia memberikan pengasihan itu kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Waktu disimahita amang inang dipargogoi hatani debata supaya kehidupan kita, Allah yang kita kenal itu, Allah yang dikenal Ayub itu adalah Allah yang senantiasa berkarya dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman Tuhan pada minggu hari ini mengingatkan kami bagaimana Tuhan memulihkan keadaan setiap orang.
ketika kami melihat Allah yang luar biasa memulihkan keadaan Ayub dari keterpurukannya, dari penderitaannya. Tentu saja Engkau Tuhan adalah Allah yang senantiasa memelihara kami dan memberikan segala pemulihan kepada kami. Bukan hanya pemulihan kehidupan kami, tetapi juga pemulihan jiwa kami, supaya kami Tuhan dapat memandang, dapat menikmati betapa luar biasanya kasih setia Tuhan yang senantiasa membimbing kami, menolong kami. Kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan setiap pergumulan, setiap penderitaan yang kami alami pada saat ini Tuhan. Biarlah itu kami, Tuhan izinkan melihatnya, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan senantiasa campur tangan di dalam setiap penderitaan yang kami hadapi, supaya kami dapat merasakan melaluinya Tuhan senantiasa campur tangan dalam hidup kami. Berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang mengikuti peribadahan di rumah masing-masing. Tuhan juga kiranya mengizinkan kami untuk senantiasa merasakan kasih setiamu di dalam hidup kami. Dan Tuhan yang akan menopang kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 3 sambil mengumpulkan persembahan lewat kuiris.